Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanuhu al-wadih burhanuhu al-mabsut fil wujudi karamuhu wa ihsanuhu ta'ala majduhu wa 'azama shanuhu khalaqan lihikmah wa tawa 'alayha 'ilmah wa basata lahum min fa'idil minnati ma jarat bihi fi aqdarihi al-qismah فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده الرحمة. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب القدر العلي العظيم الجاه الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم المرء يحشر مع من أحب وفي الرواية أنت مع من أحببت أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا مع راحة لقلوبنا وأبداننا واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتبركنا من بعده تبركا معصوما آمين 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 يا رب العالمين. أما بعد معاشر المسلمين rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh staf Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kota Kandangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta seluruh YouTuber dan pemirsa dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan di pagi yang penuh berkah ini, di hari yang mulia, di bulan yang mulia, Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan hamba-hambanya yang senantiasa dikuatkan iman dan istiqamah di dalam kebaikan, serta dianugerahkan cinta dan mahabbah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang diberikan oleh Allah, serta tak lepas rasa syukur dengan mengucapkan salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda kita, junjungan kita, kekasih kita, Habibana Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita pada hari ini masih diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh dewan pengurus ataupun staf di Rumah Sakit Umum Daerah yang memberi kesempatan kepada Al-Fakir kembali untuk kita bersama-sama mengaji, bersama-sama untuk ta'lim yang tidak lain dan tidak bukan supaya menambah keimanan kita dan menambah keilmuan kita, kajian kita, sehingga tambah dekat hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling utama. Dan mudah-mudahan dengan niat kita untuk menuju Rumah Sakit Umum Daerah ini yang bersyariah bukan hanya bisa menyembuhkan setiap pasien yang datang, akan tetapi mudah-mudahan
yang ada pada pasien ataupun segenap staf yang ada di rumah sakit ini. Amin Allahumma amin. Dan terima kasih kepada Bapak Ahmad yang memberikan kesempatan. Sehat Bapak Ahmad? Alhamdulillah. Nah, maka beliau hari ini memintakan tema kita yang insya Allah kita akan kaji bersama, yaitu tentang mahabbah bin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau tentang cinta kepada baginda Nabi SAW. Bagaimana kita meraih cinta baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana pada hari ini, di bulan ini, kita masih berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, yang hari ini hari Jumat bertepatan dengan 27 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Nah, maka ma'asyiral muslimin, tema hari ini mudah-mudahan kita bersama-sama mengkaji kembali, mudah-mudahan kita bersama-sama mempelajari kembali, dan Allah bukakan kita ilmu. Dengan ilmu itu kita bisa sama-sama untuk mengamalkan dan dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Pemirsa YouTuber dimanapun Anda berada, dan seluruh pendengar di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yaitu Rumah Sakit Hasan Basri, maka yang pertama-tama mari kita bersama-sama merenungi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat suci Al-Qur'anul Karim, yang dikatakan oleh Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma'asyiral muslimin dan seluruh pemirsa YouTuber dimanapun Anda berada, di dalam ayat suci Al-Quran Allah mengatakan, sungguh kami telah menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai suri teladan. Sungguh pada diri baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada suri teladan yang baik. Nah, maka ini ma'asyiral muslimin, setiap manusia, setiap insan dalam perjalanan sejarah manusia, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ataupun mengutus rasul-rasulnya sebagai suri teladan yang baik, sehingga rasul-rasul itu menjadi petunjuk untuk menuju ke jalan kebenaran. Kita lihat perjalanan Bani Israel yang dahulu bagaimana mereka banyak diutus para rasul, yang sehingga rasul-rasul itu menunjukkan jalan kebenaran dan menjadi contoh yang baik kepada kaumnya masing-masing. Nah, maka kita umat Islam dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, kita dijadikan umat baginda Nabi Muhammad SAW. Al-Quran sendiri menjelaskan langsung bahwa baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah merupakan suri teladan yang baik dan terbaik dalam setiap segi kehidupan, apapun itu bidangnya. Kalau kita membaca syama'il ataupun sejarah perjalanan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi senantiasa mencontohkan sebagai suri teladan yang baik. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang pemimpin, bagaimana Rasulullah memimpin rakyatnya, bagaimana Rasulullah memimpin pada waktu itu sahabat-sahabat yang bersama Rasulullah SAW, bahwa Nabi merupakan suri teladan yang terbaik. Baginda Nabi SAW ketika melakukan perdagangan, berbisnis, bagaimana Nabi SAW memberikan cermin, memberikan gambaran bahwa Nabi adalah seorang bisnismen, seorang pengusaha yang luar biasa, yang kita kenal, kita dengar dan kita mendengar semua bahwa baginda Nabi SAW orang yang paling jujur dan amanah ketika dalam perniagaan atau perdagangan. Dalam menjadi baginda Nabi SAW sebagai orang tua di rumah tangga, baginda Nabi SAW uswatun hasanah, contoh yang terbaik bagaimana Nabi SAW mengayomi, menyayangi, mencintai anak beliau. Dan bahkan dalam riwayat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sembahyang ataupun sholat di dalam salah satu sholat, kemudian
dalam riwayat cucu baginda Rasul Sayyidina Hasan dan Husain menaiki punggung beliau. Baginda Nabi SAW dalam riwayat memanjangkan sujudnya karena tidak ingin membuat celaka ataupun membuat bahaya terhadap cucu. Bagaimana Nabi SAW santunnya, sayangnya. Baginda Nabi SAW dikatakan di dalam tarikh ataupun di dalam maulid sering kita dengar baginda SAW yu'azzimu syurafa wal fudala wa lam yahqir faqiran bal nadahu ta'awwala. Kita menghormati, memuliakan orang-orang yang lebih tua, orang-orang yang berpangkat, orang-orang yang memiliki jabatan. Baginda Nabi menghormati, tapi baginda kita sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menghinakan, merendahkan orang-orang yang lebih rendah. Tidak pernah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau meremehkan orang yang lebih hina ataupun lebih rendah. Maka dalam riwayat ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ditanya, bagaimana akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka dijawab dalam satu riwayat oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha dikatakan bahwa akhlak baginda Nabi kana khuluqul Quran. Maka bahwasanya akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran, dan dikatakan bahwa Al-Quran yamshina fil ardh, Al-Quran yang berjalan di atas muka bumi. Maka ma'asyiral muslimin, kita tahu Al-Quran bagaimana semua lini kehidupan itu ada di dalam Al-Quran. Yang dalam riwayat dikatakan kalau kita catat tentang nikmat ayat Allah dan tentang apa yang ada di dalam Al-Quran itu, kalau tinta-tinta itu dijadikan, kalau di lautan kalau air di lautan itu dijadikan tinta-tinta untuk mencatat akan karunia Allah, nikmat Allah, kemuliaan Allah, itu tidak akan mampu. Dan pohon-pohon yang ada di dunia ini dijadikan penanya, itu tidak akan mampu untuk mencatat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajar baginda kita dikatakan oleh Al-Quran pula bahwa sallallahu alaihi wasallam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa baginda kita sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau itu diutus kecuali menjadi rahmat semesta alam. Nah, maka ini adalah satu maziyah, satu fadilah, satu keutamaan kita sebagai umat Rasulullah harus mengerti bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang nabi dan rasul yang beliau itu diutus untuk semesta alam, bukan hanya manusia, bukan hanya jin, bukan hanya makhluk-makhluk yang lain, tapi seluruh makhluk dan seluruh penciptaan itu merupakan menjadi nabi kita itu rahmat. Bahkan dalam hadis Jibril alaihi salatu wassalam, ketika Sayyidina Jabir bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, akhbirni, beritakan kepadaku ya Rasulullah, an awal syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya'. Qala ya Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-asya' nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan bahwasanya ketika Sayyidina Jabir bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ceritakan kepadaku, apakah sesuatu yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian bersabda baginda Nabi SAW, ya Jabir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan segala sesuatu, Allah Subhanahu wa taala menciptakan nur baginda kita Nabi Muhammad SAW. Makanya sering kita baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awalin, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Salawat dan salam kesejahteraan kepada baginda Nabi Muhammad yang pertama dan kepada baginda Nabi Muhammad yang terakhir. Apa maknanya ma'asyiral muslimin? Bahwa baginda kita sallallahu alaihi wasallam inilah orang yang harus kita mengerti, yang harus kita patut pahami siapa orang yang dikatakan di dalam riwayat hubbuhu fardun alaina, cintanya itu wajib kepada kita. Maka cinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam inilah yang kelak akan membuat kita meraih syafaat baginda Rasul. Yang cinta baginda Nabi inilah yang kelak meraih kita kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka ma'asyiral muslimin, kalau kita sudah memahami dari awal pertama siapa orang yang kita cintai, dan bahkan dalam riwayat banyak disebutkan, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, maka aku tidak akan ciptakan alam semesta. Nah, sekarang ma'asyiral muslimin,
bagaimana dengan diri kita? Sudahkah kita mengenal dengan baginda Nabi Muhammad SAW? Sudahkah kita mengenal dengan Rasul kita? Sudahkah kita mengenal dengan Nabi kita? Sudahkah kita betul memahami tentang baginda Nabi Muhammad SAW? Maka mudah-mudahan hari ini kita sedikit mengkaji. Allah bukakan kita ilmu. Dengan ilmu itu mudah-mudahan menambah mahabbah, rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Maka ma'asyiral muslimin, pemirsa YouTuber dan seluruh pendengar dimanapun Anda berada, kalau kita sudah memahami yang demikian, maka kita harus mengerti bagaimana supaya kita bisa meraih cinta orang yang kita cintai. Nah, maka dalam riwayat datang seorang Al-Arab, yaitu seorang Badui, datang ke hadapan Rasulullah SAW. Ketika itu baginda Nabi Muhammad SAW, beliau sedang menyampaikan khutbahnya. Beliau sedang berkhutbah di hadapan para sahabat, dan dalam riwayat ketika itu baginda Rasulullah SAW menceritakan tentang hari kiamat, dan para sahabat mendengar ketika itu menangis, bahkan bersedih. Mereka memikirkan bagaimana kelak di hari kiamat, bagaimana kelak amal yang mereka lakukan, bagaimana kelak kami dihisab dan lain sebagainya. Sahabat-sahabat menangis, ma'asyiral muslimin. Lalu kemudian akhir Arab tadi ketika mendengar Rasulullah SAW menceritakan hari kiamat, kemudian dia berteriak dengan lantang, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat itu akan terjadi ya Rasulullah?" Baginda Nabi SAW menoleh melihat kepada akhir Arab, orang Badui tersebut. Kemudian baginda Nabi SAW balik bertanya, "Ya akhir Arab, duhai akhir Arab, duhai orang Badui, duhai saudaraku," kata baginda Nabi, "sekarang apa persiapanmu untuk menghadapi hari kiamat tersebut?" Balik bertanya Rasulullah kepada balik. Kemudian ma'asyiral muslimin, pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah, dijawab oleh akhir Arab tadi, "Ya Rasulullah, saya bukan orang yang alim." Dalam artian orang Badui ini mungkin merasa bahwa beliau bukan orang yang alim seperti sahabat-sahabat yang lain yang senantiasa bersama Rasulullah, yang senantiasa menghafal Al-Quran dan menghafal hadis-hadis dari Rasulullah. Kemudian ditanya oleh Rasulullah SAW, "Apa yang kau siapkan ya Rasulullah?" "Saya bukan orang yang ahli ibadah." Artinya bukan banyak ibadahnya, bukan seperti sahabat yang lain mungkin qiyam lail, mungkin mereka itu melaksanakan tahajud, melaksanakan sholat malam. Tetapi saya hanya mengerjakan yang wajib, artinya dikerjakan, yang sunat sedikit, tidak ahli ibadah. Nah, ini sedikitnya sahabat bukan seperti kita, masyaallah muslimin, sahabat. Kemudian ditanya oleh baginda Nabi SAW, "Terus apa lagi yang kau siapkan?" Dijawab oleh akhir Arab tersebut, "Ya Rasulullah, saya bukan orang yang alim, saya bukan ahli ibadah, cuma saya punya satu ya Rasulullah." Ditanya oleh Rasulullah, "Apa itu duhai akhir Arab? Apa yang kau miliki?" Dijawab oleh akhir Arab tadi, ma'asyiral muslimin pemirsa. Apa yang dikatakan oleh akhir Arab? Katanya, "Ya Rasulullah, saya memiliki cinta ya Rasulullah. Saya hanya memiliki satu cinta ya Rasulullah, yaitu saya mencintaimu ya Rasulullah. Saya menyayangimu ya Rasulullah." Apa jawab baginda Nabi SAW, ma'asyiral muslimin? Dijawab oleh baginda Nabi SAW dalam sabdanya, "Al-mar'u yuhsyaru ma'a man ahab." Seseorang itu kelak dibangkitkan bersama orang yang dicintai. Dalam riwayat lain, "Anta ma'a man ahbabt." Engkau bersama orang yang engkau cintai. Maka ketika mendengar hadis ini, para sahabat yang lain, bahkan dalam riwayat Sayyidina Anas bin Malik, bahagianya luar biasa mendengar hadis Nabi SAW. Bahkan dikatakan oleh Sayyidina Anas bin Malik, "Kami tidak pernah bahagia selain hari ini ketika mendengar hadis ini keluar dari mulut baginda Rasulullah SAW." Nah, maka ma'asyiral muslimin, cinta inilah yang kelak akan menjadikan modal bagi kita sebagai umatnya Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kelak kita meraih syafaatnya Rasulullah SAW. Maka ma'asyiral muslimin, kita tidak pernah bersama baginda Rasulullah SAW. Kita tidak pernah mungkin duduk bersama Rasulullah
Kita tidak pernah makan minum bersama Rasulullah, tidak pernah sholat di belakang Rasulullah. Beda dengan sahabat-sahabat yang lain. Tetapi ma'asyiral muslimin, ada satu tadi cinta tadi yang senantiasa kita hidupkan, mahabbah bin Nabi, cinta kepada Nabi, dengan menghidupkan Rasulullah hayyun fi qulubina. Senantiasa Rasulullah SAW hidup di dalam hati kita. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, pemirsa dan YouTuber yang dimanapun Anda berada, dalam riwayat fikih itu tidak sah salat seseorang kalau dia tidak mengucapkan salawat kepada Rasul. Dalam riwayat khutbah Jumat, nanti kita hari ini insyaallah khutbah Jumat pertama di Rumah Sakit Umum Daerah Hasan Basri. Alhamdulillah, mudah-mudahan kondisi kita cepat aman, damai dan kembali seperti semula. Maka ma'asyiral muslimin, salawat ini tidak sah kalau khutbah Jumat meninggalkan salawat. Itu penting. Nah, ada satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala melewati mulut lisan Nabi kita, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Yang Nabi kita itu tidak pernah mengucapkan kalimat yang dusta dan tidak pernah mengucapkan kalimat dari hawa nafsu beliau, kecuali kalimat itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata baginda Rasul? Kelak di akhir zaman ada segerombolan dari umatku, mereka itu senantiasa memujiku, mereka itu senantiasa menyebut namaku, mereka senantiasa cinta mencintai karenaku. Dan kelak kata baginda Nabi SAW, mereka itu duduk di mimbar-mimbar dari cahaya. Apa maksudnya mimbar-mimbar dari cahaya ma'asyiral muslimin? Mereka itu mendapatkan penghormatan yang luar biasa di hari kiamat. Orang-orang kelak akan segan melihat mereka itu. Lalu kata sahabat-sahabat, ya Rasulullah SAW, bukankah kami orang yang paling cinta kepadamu ya Rasulullah? Lalu dijawab baginda Nabi SAW, nah, kata baginda Nabi, kalian adalah sahabatku, wadaka ummati, dan itu adalah mereka, itu adalah umatku, yaitu kita ini ma'asyiral muslimin. Mudah dijadikan umat Rasulullah SAW yang meraih cintanya Rasulullah dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Lalu ma'asyiral muslimin, pertanyaannya, bagaimana kita bisa betul-betul meraih cinta baginda Nabi SAW? Bagaimana kita bisa meraih mahabbah kepada Rasulullah SAW? Maka di dalam kitab Kaifiyatul Wusul ila Mahabbatir Rasul yang dikarang oleh Al-Habib Alwi bin Hamid bin Muhammad bin Syihabuddin, beliau mengatakan bahwasanya di dalam mahabbah itu ada terbagi beberapa definisi, ada terbagi di dalam beberapa klasifikasi mahabbah ataupun cinta tadi. Nah, maka syarat orang yang betul-betul mahabbah dan kelak dia mendapatkan cintanya Rasulullah dan syafaatnya Rasulullah SAW, mahabbah yang bagaimana Rasulullah SAW. Dan kita harus mengerti bagaimana mahabbahnya Rasul kepada kita SAW. Lalu ma'asyiral muslimin, beliau mengatakan bahwa mahabbah itu di dalam mengambil perkataan di dalam syarah Aqidatul Tahawiyah, bahwasanya mahabbah itu maratib, ada tingkatan. Awaluha al-alaqah. Tingkatan yang pertama beliau mengatakan adalah alaqah, hubungan. Kalau bahasa sekarang bisa dikatakan itu koneksi. Nah, apa yang menjadi hubungan itu? Yaitu ta'alluqul qalbi bil mahbub. Yaitu hubungan hati dengan orang yang dicintai. Kalau seseorang mencintai lawan jenis misalnya, minta maaf ketika mungkin kita berpacaran, atau misalnya kita mencintai lawan jenis atau bersuami istri misalnya. Ketika seorang suami cinta terhadap istrinya, mesti setiap saat, setiap detik, dan mungkin setiap hari mesti ada hubungan dengan orang yang dicintainya. Dan itu terjadi, mungkin orang-orang yang mencintai misalnya berlawanan jenis, bahkan mengatakan dunia terasa milik kita berdua. Bahkan ada namanya apa? Ada namanya mengatakan kalau sudah cinta, apa namanya, tahi kambing rasa coklat katanya. Artinya melebihi batas itu. Karena ada ta'alluqul qalbi, ada hubungan hati bil mahbub. Nah, kalau demikian, coba lihat orang yang lagi kasmaran atau lagi dicinta itu, makan tidak karuan, minum tidak karuan, seolah-olah terbayang orang yang dicintai.
Nah ini berarti ada tanda koneksi hubungan terhadap orang yang dicintai. Sebagaimana dalam riwayat antara Qais dan Laila, mungkin kita dengar bagaimana Qais itu hanya cukup memandang Laila dalam Al-Fulail wa Laila, itu diceritakan itu sudah membuatnya kenyang, tidak lagi merasakan haus. Atau cerita misalnya Romeo dan Juliet, ya kan? Atau misalnya kisah-kisah kita Siti Nurbaya dan lainnya, itu ada yang diceritakan tentang masalah mahabbah ataupun cinta. Nah lalu hubungan yang pertama tadi, tingkatan yang pertama ada hubungan ta'alluqul qalbi bil mahbub. Nah sekarang adakah hubungan kita khusus dengan Rasulullah SAW? Adakah hubungan hati kita yang kita kata baginda Nabi, anta ma'aman ahbab, engkau bersama orang yang engkau cintai. Yang orang yang kita cintai ini adalah Rasulullah SAW yang rahmatan lil alamin, yang beliau sebelum ila rafi'il a'la, sebelum Allah Subhanahu wa taala memindahkan ke rafi'il a'la, beliau wafat, apa yang keluar dari mulut Rasulullah, ummati ummati ummati. Beliau tidak memikirkan istri, anak, duit, pekerjaan, tidak, tapi yang keluar dari mulut Rasulullah ummati ummati ummati. Dan hanya Rasulullah SAW yang kelak nanti di akhirat, apa kata baginda Rasulullah SAW, ana laha ana laha ana laha, aku baginya siapa? Umat. Itu Rasulullah SAW. Di dunia beliau mengingat kita, di akhirat beliau mengingat kita. Apalagi kita sebagai umat Rasulullah SAW. Nah maka mahasiswa muslimin, pemirsa dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sudahkah ada hubungan hati kita dengan orang yang kita cintai? Maka di sini untuk meraih tadi cintanya Rasulullah SAW, mari kita koreksi diri kita. Yang kedua adalah iradah. Tingkatan cinta yang kedua itu adalah iradah. Apa itu iradah mahasiswa muslimin? Wa hiya mailul qalbi ila mahbubihi wa talabahu lah. Nah, ini kalau orang sudah ada iradah, itu hatinya condong kepada orang yang dicintai. Kalau yang tadi ada hubungan, kalau sekarang itu condong. Condong itu bagaimana? Mesti misalnya kalau kita cinta tadi dengan lawan jenis atau seseorang yang kita cintai, itu bahasa kita orang berdua ini kaki keras banar istilahnya itu apa? Mau keluar duit habis-habisan demi mendapatkan orang yang kita cintai. Padahal belum tentu orang yang kita cintai itu mencintai kita, kan begitu. Tetapi kalau baginda Nabi, kalau kita cintai, beliau pasti membalas cinta kita. Habis duit, ya kan, habis waktu, habis pekerjaan, sampai rela meninggalkan istri tua, naudzubillah. Akhirnya setelah menikah bukan didapat apa-apa, ternyata hancur di rumah tangga. Dan ini terjadi masalah muslim. Nah ini karena kurang pemahaman kita tentang mahabbah dan iradah ini. Nah maka kata beliau di dalam akidah tahawiyah, yaitu apa? Mailul qalbi ila mahbubihi wa talabu lahu. Ini orang ingin senantiasa bersama karena ada keinginan. Coba kalau orang sudah cinta itu jauh dari Banjarmasin misalnya kota kita, rela terbang ke Jakarta demi menemui orang yang dicintainya. Padahal kalau kita sadar berapa energi yang kita habiskan, berapa, iya kan? Dan padahal kita kalau sadar nang didatangin kada bunga syur misalnya, bukan orang yang cantik, artinya banyak orang yang lebih cantik kalau secara fisik, kan begitu. Tetapi karena ada hati tadi, ada iradah yang kuat, rela untuk kesana kemari. Nah ini mahasiswa muslim, sudahkah kita demikian hati kita dengan baginda Rasulullah SAW? Nah maka yang ketiga kata beliau ialah as-sababah. As-sababah, apa itu as-sababah? Wa hiya inshibabul qalbi ilaih bihaisu la yamlikuhu sahibuhu ka inshihabil ma'i fil hudur. Nah ini orang kalau sudah mencintai, itu sudah dunia terasa milik kita berdua, iya kan? Hilang kegantengan misalnya dari cewek cowok-cowok yang lain. Padahal banyak cowok-cowok, cuman sudah hilang kegantengan. Tidak ada cowok yang ganteng lagi kecuali engkau duhai sayangku misalnya, kan begitu. Kecuali engkau duhai apa? Kekasihku misalnya. Nah, begitu pula yang laki-lakinya atau yang suaminya, oh sudah tidak ada lagi wanita yang cantik di dunia ini. Engkau adalah yang paling cantik. Meskipun Paris Hilton itu lewat, katanya Britney Spears lewat, atau Samira Said lewat, nah, engkau yang paling cantik. Padahal hidung kita mesek misalnya, terpaksa memuji karena sudah cinta gitu. Nah ini orang kalau sudah begitu, hatinya sholabah tadi, insyibabul qalbi, tertutup sudah terhadap, tidak ada kenikmatan yang lain, tidak ada keindahan yang lain, tidak ada sesuatu yang lain kecuali as-sababah tadi. Hanya orang yang dicintainya yang paling indah, hanya orang yang dicintainya
yang paling mulia, hanya orang yang dicintainya yang paling tampan ataupun tercantik ataupun segala-galanya. Ma'asyiral muslimin. Nah, kalau orang seperti itu seperti apa? Bersatunya antara air dengan gelas. Maka kalau sudah air masuk ke dalam gelas, nampak kadar, ukuran, kemudian apa? Bentuknya. Air itu membentuk gelas, padahal air itu bukanlah bentuknya gelas. Masuk air itu misalnya ke cangkir, masuk air itu ke botol membentuk botol, pada air bukanlah botol. Ma'asyiral muslimin. Nah begitu, sehingga dalam riwayat Al-Imam murid, salah satu murid daripada Imam Syadili yang berkata, yaitu Sayyidina Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi, yang mana makam beliau ini ma'asyiral muslimin di negeri Mesir, tepatnya di kota Iskandaria. Mudah-mudahan mungkin ibu direktur sudah sampai ke sana, itu dekat dengan makam Sahibul Burdah Al-Imam Al-Busiri. Itu beliau mengatakan, bayangkan kalau sedetik saja mataku itu minta fa'in ghaba'an min Rasul, artinya sedetik mata lepas dari pandanganku itu Rasulullah SAW, maka aku bukanlah orang yang Islam, kata beliau. Coba bayangkan, orang yang sudah begitu, sudah menyatu cintanya luar biasa kepada baginda Nabi SAW. Nah maka ma'asyiral muslimin, kita harus memahami cinta ini. Apakah kita golongan yang pertama tadi ada hubungan yang khusus dengan Rasul, dan sekarang di bulan Maulid Sallallahu Alaihi Wasallam, adakah kita merayakan peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tanyakan diri kita. Kalau kita punya anak, kalau kita punya saudara, bahkan mungkin kita punya, alhamdulillah misalnya punya pacar, kita rela habis-habiskan uang demi membahagiakan hari ulang tahunnya. Kita memberikan hadiah dengan habis-habisan, memberikan hadiah kepadanya. Sekarang bertanya kepada kita, betulkah kita cinta kepada Nabi? Hadiah apa yang sudah engkau berikan kepada Rasulullah? Iya kan? Kue ulang tahun apa yang kau berikan kepada Rasulullah? Paket parsel hadiah apa engkau berikan kepada Rasulullah? Benarkah engkau mengeluarkan harta untuk betul-betul memperingati hari lahirnya baginda Nabi SAW? Yang mana kata Sayyidina Ali karamallahu wajhahu al-ardabi, beliau mengatakan bahwa barang siapa, kata beliau, memuliakan hari lahir baginda Rasulullah SAW, memuliakan Maulid Nabi SAW, maka itu menjadikannya salah satu sebab dia itu keluar dari dunia illa bil iman, kecuali mati beriman, wa yadkhulul jannah bighairi hisab, dan kelak dia masuk surga tanpa hisab. Nah lihat maksudnya berapa banyak fadilahnya. Bahkan Imam Al-Hasan Al-Basri, kalau aku, kata beliau, memiliki itu emas seperti gunung Uhud, maka aku kelak akan aku sumbangkan, fa anfaqtuhu li qiraati maulid Nabi SAW, maka aku keluarkan harta itu untuk acara ataupun untuk memperingati Maulid Nabi SAW. Nah, begini sahabat-sahabat begitu, sahabat ahli bait Rasulullah, kemudian salafun saleh begitu muliakan. Makanya kita di benua ini, alhamdulillah, di kandangan khususnya sudah jadi budaya tradisi yang baik. Ketika bulan Maulid kita merayakan, ada yang satu kampung itu membaca Maulid berjanji, sampai mereka istilahnya kita di benua itu bepanjangan ulat bulu, ya, itu artinya itu apa? Sebagai tanda cinta kita kepada Rasul, pada mahabbah Rasulullah SAW, dan rela memasak ada mungkin berhari-hari untuk memperingati hari baginda Nabi, hari lahir baginda Nabi SAW. Yang maka ini ma'asyiral muslimin, tradisi budaya yang baik yang diwariskan. Bahkan kita di benua kita ini, di kandangan ini adalah bumi pahlawan yang kalau kita membaca sejarah, ada dulu dikatakan budaya baratik, beramal dan berjuang. Maka salah satunya menjadi amalan. Di antaranya dengan hanya di kota kandangan kita membaca Maulid berjanji, yang ketika marhaban itu memberikan semangat, memberikan rasa cinta kepada Rasul, sehingga semangat juang itu untuk melawan penjajah, untuk melawan orang-orang kafir, sehingga kita dikatakan bahwa kita di benua ini mewariskan banyak pahlawan dan pejuang. Alhamdulillah, ini satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini harus kita tradisi ini harus kita jaga, harus kita wariskan kepada generasi-generasi kita untuk cinta kepada Rasul. Nah maka yang kedua tadi, mereka itu cinta kepada baginda Nabi SAW, yaitu dengan hatinya betul-betul ingin mendapatkan cinta itu. Nah inilah dijalani oleh orang-orang saleh, sehingga mereka mengamalkan sesuatu ataupun ada
Amaliyah-amaliyah yang dengan amalia itu ingin dekat bersama Rasul, ingin melihat baginda Rasul, ingin memandang Rasul SAW. Dan dalam riwayat dikatakan ma'asyiral muslimin, baginda Nabi SAW itu beliau tidaklah meninggal, tetapi beliau wafat. Artinya apa? Kalau mungkin bahasa sekarang, baginda Nabi SAW hayyun bi qulubina, hidup di hati kita. Dan Al-Quran mengatakan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan pernah sekalipun kalian mengatakan orang yang mati di jalan Allah itu mereka wafat, mereka mati. Tetapi mereka hidup di sisi Allah dan mereka senantiasa mendapatkan kenikmatan dari Allah. Apatah lagi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang baginda Nabi SAW menjadi asbabul musabbab, menjadi orang itu bisa mendapatkan mati syahid. Itu karena baginda Rasulullah SAW membawa syariat kita, agama Islam, pemirsa dan ma'asyiral muslimin. Nah, maka dikatakan oleh baginda Nabi SAW dalam satu riwayat, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fil yaqظah. Siapa orang yang melihat aku dalam keadaan tidur, maka kelak dia akan melihatku dalam keadaan terjaga. Dan mudah-mudahan kita diberikan anugerah memandang, melihat baginda Rasulullah SAW, walau melihat itu dalam mimpi. Nah, sebagaimana syair-syair dikatakan bahwasanya walau fil manam ya Rasulullah, meskipun kita di dalam mimpi kita memandang orang yang kita cintai, memandang orang yang senantiasa betul-betul mencintai kita, masyaallah muslimin. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mahabbah tadi, yaitu adalah mahabbah bagaimana orang yang di hatinya, sebagaimana perkataan Imam Abdul Abbas Al-Mursi tadi, kalau seandainya kata beliau sedetik saja mataku terlepas dari pandangan kepada Rasulullah SAW, maka aku akan bukanlah menjadi orang yang Islam. Begitu cintanya, mahabbahnya kepada baginda Nabi SAW. Dan itulah ketika itu ma'asyiral muslimin, ditanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ardabi kepada Rasulullah SAW, menanya Sayyidina Umar ketika itu, apa yang ditanya oleh Sayyidina Umar, oleh Rasulullah kepada Sayyidina Umar. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, ya Umar, kaifa tuhibbuni? Wahai Umar, bagaimana engkau mencintaiku? Dalam riwayat, ya Rasulullah, dalam riwayat dikatakan oleh baginda Nabi SAW, oleh Ibn Abdullah bin Hisham, apa katanya? Anhu qala kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhidun bi yadi Umar bin Al-Khattab. Qala lahu ya Umar, ya Rasulullah, la anta ahabba ilayya min kulli shay'in illa nafsi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la walladhi nafsi bi hatta akuna ahabba ilayya min nafsi. Qala lahu Umar, fa innahu al-an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-an ya Umar. Ketika itu ma'asyiral muslimin, Sayyidina Umar dipegang tangannya, pundaknya oleh Rasul. Ya Rasul, ya Umar, bagaimana engkau mencintaiku? Dijawab oleh Sayyidina Umar, ya Rasulullah, ulun mencintai dia sebagaimana ulun mencintai diri ulun sendiri. Ya Rasulullah, saya mencintai engkau ya Rasulullah sebagaimana saya mencintai diri ulun sendiri, diri saya sendiri. Kemudian dipegang lagi pundaknya oleh Rasul. Ya Umar, bagaimana engkau mencintaiku? Maka dijawab oleh Sayyidina Umar, ya Rasulullah, saya mencintai pian ya Rasulullah, ulun mencintai pian ya Rasulullah sebagaimana ulun mencintai diri ulun sendiri dan mencintai keluarga ulun, anak, istri dan harta yang diberikan kepada ulun. Kemudian dipegang lagi oleh Rasulullah, ya Umar, kaifa tuhibbuni, bagaimana engkau mencintaiku? Kemudian tersentak, terdiam Sayyidina Umar sekejap, lalu dijawab oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ardabi, ya Rasulullah, saya mencintai engkau ya Rasulullah melebihi saya mencintai diri saya sendiri, melebihi anak istri saya sendiri, dan melebihi semua apa yang ada di dunia ini. Apa kata baginda Rasulullah SAW dalam sabdanya, al-ana ya Umar, al-ana ya Umar, sekarang engkau betul-betul mencintaiku. Maka benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ma'asyiral muslimin, kata baginda Nabi SAW, apa kata beliau? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaikum min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Maka tidak sempurna iman kalian sampai aku, kata baginda Nabi SAW, lebih dicintai daripada anaknya sendiri, orang tuanya sendiri,
dan manusia semuanya. Nah, maka mudah-mudahan bagaimana cinta kita kepada Rasulullah SAW, mudah-mudahan kita diberikan betul-betul cinta yang mendalam, ada ta'alluqul qalbi, yaitu hubungan hati kita khusus dengan Rasulullah SAW, ada mailul qalbi kita sehingga kita hati ini condong untuk berbuat baik, condong ingin duduk di majelis ilmu, condong untuk dekat para ulama, condong untuk dekat dengan habaib yang mulia, condong untuk sayang kepada guru-guru kita, condong untuk membantu majelis-majelis ta'lim, membantu rumah-rumah Allah, dan condong cinta kepada anak-anak yatim. Dan kemudian ma'asyiral muslimin, sehingga hati kita mudah-mudahan kita diberikan anugerah yang demikian, kesempurnaan iman, bahwa hidup dan mati kita hanya untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Aku ridha Allah sebagai Tuhanku, dan aku ridha sebagai Islam agamaku, dan aku ridha Habibana Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah sebagai nabi dan rasul. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman, dan mudah-mudahan Allah bukakan hati kita sehingga Allah mencurahkan ilmu yang dengan ilmu itu dekat hati kita kepada Allah, dan mudah-mudahan ditambah mahabbah cinta kita senantiasa kepada baginda Nabi SAW, dan mudah-mudahan kita semua kelak dikumpulkan bersama baginda Rasulullah SAW di surga dan tempat tertinggi di Firdausil A'la bi ghairi hisab, masuk ke dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh pendengar di Rumah Sakit Umum Daerah Jamasi dan pemirsa YouTuber di manapun Anda berada yang dapat Al-Fakir sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kita sambung dengan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.